Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Dewi Kusmawati dengan NIM 23110101004. Saya dari kelas IGBK dengan nomor absen 3. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktekkan mikrokonseling dengan skill konseling dasar. Selamat pagi Yohana, terima kasih ya sudah mau datang pada sesi konseling hari ini. Perkenalkan, nama saya Dewi, selaku konselor yang akan menemani Yohana pada konseling hari ini. Bagaimana perjalanannya Yohana ke sini? Apakah ada kendala atau lancar-lancar saja? Selamat pagi juga Ibu. Untuk perjalanan saya ke sini tadi lancar-lancar saja Ibu, tidak ada macet juga, jadi saya aman untuk lancar. Baik. Sebelum kita mulai sesi konseling lebih jauh, saya ingin menyampaikan beberapa kontrak konseling yang perlu kamu setujui. Jadi sesi konseling hari ini akan berjalan kurang lebih 30-40 menit ke depan. Nah, apapun yang kamu ceritakan akan tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali hal tersebut menyangkut keselamatan kamu maupun keselamatan orang lain. Saya siap mendengarkan apapun yang kamu ceritakan tanpa menghakimi kamu. Bagaimana Yohana? Apakah Yohana setuju dengan kontrak konseling tersebut? Baik Ibu, saya setuju. Jadi apa yang membawa Yohana datang kemari dan apa yang ingin Yohana ceritakan kepada saya? Jadi saya itu akhir-akhir ini merasa tidak puas dengan pekerjaan yang saya kerjakan sekarang. Rasanya tuh berat sekali Bu setiap berangkat ke kantor. Nah terus saya tuh jadi sering membandingkan diri saya dengan teman-teman yang lain yang katanya tuh memang lebih sukses daripada saya. Oke, saya mengerti Yohana. Jadi Yohana merasa tidak puas dengan pekerjaan yang sudah Yohana lakukan sekarang, dan Yohana merasa terbebani setiap harinya, serta sering membandingkan diri Yohana dengan orang lain atau teman-teman Yohana yang lebih sukses. Begitu ya? Betul sekali Bu. Kadang tuh saya sampai merasa kayak rasanya kok hidup saya begini aja gitu, padahal teman-teman saya udah ada yang jauh di depan gitu Bu. Baik Yohana, meskipun Yohana sudah berusaha, Yohana masih merasa tertinggal dan itu membuat Yohana merasa kurang ya. Saya bisa merasakan betapa melelahkannya perasaan Yohana itu. Iya Bu, rasanya jadi capek hati gitu Bu. Yohana, saya mendengar kalau Yohana itu merasa lelah secara emosional saat ini. Bisa nggak Yohana tuh ceritakan lebih lanjut apa yang Yohana maksud dengan jauh di depan Yohana? Atau siapa teman Yohana yang seringkali Yohana jadikan perbandingan, dan aspek apa dari mereka yang paling sering Yohana bandingkan dengan diri Yohana sendiri? Baik Bu, misalnya ada teman saya, sebut aja si A ya, dia itu udah punya jabatan tinggi di perusahaan multinasional. Atau teman saya ada satu, kita sebut aja si B, dia tuh sampai udah bisa beli rumah sendiri, sedangkan saya tuh masih staf harian dan belum bisa jadi apa-apa Bu. Jadi ketika Yohana melihat teman-teman Yohana sudah mencapai pencapaian yang tertentu atau sudah memiliki jabatan tinggi, sudah memiliki rumah, Yohana tuh merasa Yohana tertinggal. Dan perbandingan itu membuat Yohana tuh merasa kalau diri Yohana sendiri itu kurang. Apakah ada contoh konkretnya di mana ketika Yohana itu merasa tidak puas atau perbandingan yang serupa? Ada Bu, misalnya saat liburan, teman-teman itu bisa jalan-jalan sampai keluar negeri, sampai pokoknya keluar negeri yang jauh, atau keluar pulau. Nah, kalau saya sih rasanya paling better di dalam kota aja. Terus kayak postingan di sosial media mereka semuanya keren-keren. Terus jadi kayak saya minder, saya jadi malas untuk posting apa-apa karena kan punya mereka udah lebih bagus gitu Bu. Saat melihat pengalaman liburan atau postingan media sosial dari teman-teman Yohana, jadi Yohana merasa minder dan kehilangan keinginan untuk berbagi pengalaman Yohana sendiri ya. Hal ini menunjukkan betapa intensnya perasaan ketidakpuasan yang Yohana rasakan. Yohana, apakah Yohana itu sudah merasakan perasaan ini cukup lama? Apa saja yang mungkin Yohana coba lakukan sejauh ini untuk mengatasi ketidakpuasan atau kebiasaan membandingkan diri Yohana ini? Kalau dari saya sendiri, saya tuh sebenarnya udah coba Bu untuk berhenti buka sosial media ya, tapi namanya juga ada temennya Bu. Kadang ada yang kirim screenshot, juga ada yang ceritain langsung. Ya, jadi susah juga sih Bu. Jadi kadang saya coba alihkan dengan hobi, tapi lama-lama kok jadi bosen juga Bu gitu. Baik, jadi Yohana sudah mencoba untuk membatasi paparan media sosial dari teman-teman Yohana untuk mengalihkan perhatian.
Nah, hal ini adalah upaya yang sudah cukup bagus ya yang Yohana coba. Terkadang meskipun kita itu sudah mencoba, pengaruh dari lingkungan itu tetap bisa terasa gitu, karena lingkungan itu sangat berpengaruh di hidup kita. Yohana, bagaimana jika kita coba melihat perasaan membandingkan diri Yohana ini bukan sebagai kelemahan Yohana, melainkan sebuah respon terhadap tuntutan atau harapan Yohana kepada sekitar Yohana, kepada lingkungan Yohana, seolah-olah ada sebuah kacamata perbandingan yang sering Yohana pakai. Apa yang akan Yohana lakukan terhadap kacamata ini? Jadi kita ibaratkan dengan kacamata ya. Mungkin saya akan coba melepas kacamata itu sesekali, Bu, supaya bisa lihat hal yang lain. Itu merupakan ide yang sangat bagus, Yohana. Melepasnya sesekali, bisakah Yohana bayangkan apa sih yang akan terjadi jika Yohana melepas kacamata perbandingan itu? Atau bagaimana rasanya jika Yohana itu memiliki kemampuan untuk melihat kapan Yohana ingin mengenakan dan kapan tidak? Yohana, dari apa yang Yohana ceritakan tadi, nampaknya perasaan tidak puas dan kebiasaan membandingkan diri ini punya dampak besar pada kesejahteraan emosional dari Yohana. Bagaimana jika kita coba fokus pada satu hal kecil yang bisa Yohana lakukan minggu ini untuk mulai melepas kacamata perbandingan itu? Mungkin saya akan buat daftar kecil kayak Bu, daftar kecil yang berisikan pencapaian saya sendiri setiap hari. Nah, kayak ya bakal saya tulis deh Bu, tidak sepeduli seberapa kecil itu Bu, daripada cuma lihat pencapaian orang lain aja. Yang lebih penting saya lihat dari pencapaian diri saya sendiri walaupun kecil. Baik, itu merupakan ide yang sangat bagus, Yohana. Membuat daftar pencapaian sendiri sekecil apapun itu bisa sangat membantu mengalihkan fokus kamu untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain. Hal ini adalah langkah yang sangat konkret yang bisa Yohana coba. Dan bagaimana perasaan Yohana tentang rencana ini? Merasa sedikit lega sih Bu, setidaknya ada yang bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri. Bagus sekali, Yohana. Ingat ya bahwa Yohana itu memiliki kekuatan di dalam diri Yohana sendiri. Perasaan tidak puas dan kebiasaan membandingkan diri itu merupakan sesuatu yang bisa kita tangani bersama. Apakah Yohana sudah memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan sebelumnya? Dan ini adalah tantangan lain yang bisa Yohana atasi pada situasi hari ini. Baik Yohana, waktu kita sebentar lagi akan habis. Jadi dari diskusi kita hari ini, Yohana sudah mencoba untuk membuat daftar pencapaian pribadi setiap harinya. Bagaimana perasaan Yohana setelah sesi ini? Setelah sesi ini itu saya merasa sedikit lega dan jadi lebih termotivasi Bu. Baik, syukurlah kalau begitu Yohana. Saya senang sekali mendengarkannya. Saya melihat Yohana memiliki keinginan yang kuat untuk berubah dan sudah memiliki beberapa strategi yang bisa diterapkan. Itu merupakan hal yang sangat positif. Untuk minggu depan kita bisa meninjau bagaimana pengalaman Yohana dengan membuat daftar pencapaian yang mungkin bisa kita eksplor lebih jauh lagi tentang nilai-nilai dan tujuan pribadi Yohana. Apakah ada hal lain yang mungkin ingin Yohana ceritakan pada sesi konseling hari ini? Tidak ada sih Bu, untuk hari ini cukup. Terima kasih banyak Ibu. Baik, sama-sama Yohana. Sampai jumpa di sesi konseling pada minggu depan ya. Baik, sekian video mikro konseling dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Terima kasih.